Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam perspektif. Pada video kali ini, saya akan berbicara tentang salah satu fungsi krusial dari Pancasila, yaitu Pancasila sebagai filsafat. Kalau kita bicara tentang Pancasila sebagai filsafat, sesungguhnya juga kita bicara tentang filsafat Pancasila. Sahabat perspektif yang berbahagia, filsafat Pancasila itu artinya kita berpikir secara filosofis tentang Pancasila. Berpikir filsafat itu berarti bahwa kita berpikir secara mendalam, kita berpikir secara radikal, kita berpikir secara sistematis, dan tentu saja berpikir komprehensif dan rasional tentang Pancasila. Untuk memahami Pancasila secara mendalam, maka memang dibutuhkan pendekatan filosofis. Banyak ahli yang mengemukakan tentang arti atau definisi filsafat Pancasila. Tetapi kalau secara sederhana, filsafat Pancasila atau Pancasila sebagai filsafat itu adalah refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kita ingin melihat Pancasila secara mendalam, itu artinya kita harus memahami sila-sila Pancasila secara utuh, tidak terpisah dari sila-sila lainnya. Itulah yang kemudian membentuk Pancasila secara utuh. Sahabat perspektif yang saya muliakan, bagaimana sesungguhnya pemikiran filosofis Pancasila dari pendiri bangsa kita? Kalau kita cermati secara mendalam, nampak jelas bahwa the founding fathers kita itu telah memberikan legacy yang sangat berharga. Bahkan Yudi Latif menyampaikan warisan jenius tentang renungan filosofis yang terkait dengan nilai prinsip dasar Pancasila. Renungan filosofis itu berisi tentang orientasi, berisi tentang gagasan, berisi tentang prinsip, dan berisi tentang nilai dasar sebagai panduan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa bernegara pada masa yang akan datang. Kalau kita bicara tentang the founding fathers, paling tidak ada dua hal tokoh yang bisa kita kemukakan pikiran-pikirannya terhadap Pancasila sebagai pemikiran filosofis. Yang pertama adalah pikiran dari Bung Karno. Seperti kita fahami bersama bahwa pikiran-pikiran dari para ahli juga cukup banyak. Pada saat BPUPK itu bersidang, pikiran tentang untuk apa dasar negara kita dirikan dan dengan dasar apa negara ini kita dirikan, maka kemudian kita kenal Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengemukakan filosofi mengapa sila-sila Pancasila itu kita jadikan sebagai kesatuan yang utuh. Oleh Insinyur Soekarno disampaikan bahwa Paduka Tuan Ketua yang mulia minta kepada sidang Dokritsu Sumbi Kosakai untuk mengemukakan dasar Indonesia merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta ialah dalam bahasa Belanda filosofi grondslag daripada Indonesia merdeka. Filosofi grondslag itulah fundamen, itulah filsafat, itulah pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Hal ini nanti akan saya kemukakan pada
lanjutan pidato ini. Sahabat perspektif yang berbahagia, salah satu pendiri bangsa selain Soekarno adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta seperti yang kita kenal juga adalah anggota BPUPKI, juga PPKI. Bahkan sebenarnya Bung Hatta juga adalah panitia 9. Itu artinya bahwa pikiran-pikiran mendalam beliau tentang Pancasila itu sungguh-sungguh sangat kuat. Dalam sebuah buku yang berjudul Demokrasi Kita yang terbit tahun 1966, buku itu memberikan pesan kepada kita bahwa Pancasila itu terdiri dari 2 fundamen. Yang pertama adalah fundamen moral, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah fundamen politik. Fundamen politik yaitu pri kemanusiaan, persatuan Indonesia, demokrasi dan keadilan sosial. Kalau kita perhatikan bahwa dengan meletakkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar moral dalam bernegara dan berpemerintahan, itu berarti bahwa bangsa kita akan memperoleh dasar yang kokoh, yakni memerintahkan kebenaran, memerintahkan keadilan, memerintahkan kebaikan, kejujuran dan persaudaraan dalam dan luar. Itulah pikiran-pikiran Bung Hatta sebagai pemikiran filosofis terhadap Pancasila. Sahabat perspektif yang berbahagia, salah satu esensi dari Pancasila sebagai filsafat adalah nilai-nilai Pancasila itu harus dipandang sebagai satu kesatuan. Salah satu ahli Notonegoro mengemukakan bahwa secara ilmiah gagasan Pancasila sebagai sistem filsafat itu memiliki sifat yang namanya bangunan hierarki piramidal. Sebagai satu sistem filsafat, Pancasila itu adalah terdiri dari 5 bagian atau 5 sila yang masing-masing sila itu memiliki asas, memiliki fungsi. Tetapi dia merupakan rangkaian dalam rangka mencapai satu tujuan. Tujuan apa itu? Dalam konteks Indonesia, mencapai masyarakat adil dan makmur. Setiap sila itu juga dapat disebutkan memiliki unsur kesamaan atau kesatuan mutlak yang bersifat majemuk tunggal. Mengapa disebut dengan majemuk tunggal? Karena sila-sila Pancasila itu memiliki implikasi di mana setiap silanya tidak dapat berdiri sendiri, terpisah dari sila-sila lainnya. Sahabat perspektif yang berbahagia, Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat yang terbentuk, yang saya sebutkan tadi sebagai berbentuk hierarkis dan piramidal. Hierarkis itu diartikan bahwa sila-sila Pancasila itu saling terkait dengan sila-sila terdahulu. Dan sila-sila terdahulu itu menjadi sumber nilai sekaligus menjiwai sila-sila berikutnya. Demikian pula kalau kita artikan Pancasila sebagai bangunan sistem piramidal. Itu artinya bahwa hubungan hierarki sila-sila Pancasila dalam arti yang luas tentu pada aspek kuantitas dan juga sifat-sifatnya yang bersifat kualitas. Oleh karena itu, dalam hubungan hierarkis dan piramidal, kita dapat menyebutkan bahwa sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, adalah menjiwai dan mendasari seluruh sila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara sila kedua atau kemanusiaan yang adil dan beradab itu berarti didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, akan tetapi mendasari dan menjiwai sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, sila persatuan Indonesia itu juga dapat kita sebutkan sebagai sila yang dijiwai oleh, didasari oleh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, tetapi mendasarkan dirinya, menjiwai dirinya pada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu berarti dalam bangunan hierarkis piramidal, berarti sila keempat itu adalah sila yang dijiwai dan didasari oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan mendasari serta menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sila yang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mendasari dan menjiwainya tidak ada. Mengapa? Karena tujuan utama dari pencapaian sila kelima adalah berdasarkan sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sahabat perspektif yang berbahagia, Pancasila sebagai satu kesatuan dalam hubungan hierarkis piramidal itu juga satu bagian. Namun dalam konteks filsafat, Pancasila itu juga yang dirumuskan dalam sila-silanya itu juga saling mengisi atau mengualifikasi, tentu dalam hubungan hierarkis piramidal. Artinya, Pancasila yang kita kenal 5 sila itu dapat diformulasi seperti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu dapat diartikan bahwa ketuhanan yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, ketuhanan yang berpersatuan Indonesia, ketuhanan yang berkerakyatan, dan ketuhanan yang berkeadilan sosial. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu kita artikan sebagai kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang berpersatuan, kemanusiaan yang berkerakyatan, dan kemanusiaan berkeadilan sosial. Sila ketiga, persatuan Indonesia, itu dapat kita sebut sebagai persatuan yang berketuhanan, persatuan yang berkemanusiaan, persatuan yang berkerakyatan, persatuan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu kita artikan bahwa konteks kerakyatan yang dianut adalah konteks yang kita anggap kerakyatan yang berketuhanan, kerakyatan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang berpersatuan Indonesia, dan kerakyatan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara sila kelima, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu dapat kita formulasikan dengan arti keadilan yang berketuhanan, keadilan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab,
keadilan yang berpersatuan Indonesia dan keadilan yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sahabat perspektif yang berbahagia, salah satu aspek yang sangat fundamental juga kalau kita bicara tentang Pancasila sebagai filsafat adalah nilai Pancasila itu dalam perspektif sumber norma etik dan hukum bernegara. Norma etik seperti yang kita kenal hari ini dengan keluarnya TAP MPR nomor 6 MPR tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Di sana kelihatan bagaimana penjabaran dari norma etik yang ada. Kita bisa melihat misalnya bagaimana etika dalam bidang sosial dan budaya, bagaimana etika dalam pemerintahan dan politik, bagaimana etika dalam bidang ekonomi dan bisnis, bagaimana etika penegakan hukum, bagaimana etika keilmuan dan etika lingkungan. Sementara dalam konteks norma hukum bernegara, kita lihat tentu saja ini dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dan kalau kita bicara tentang peraturan perundang-undangan, tentu rujukannya adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan hierarki perundang-undangan. Dapat kita sebut, kalau berdasarkan hierarki, kita bisa menyebut yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 45, di bawahnya ada ketetapan MPR, terus ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ada peraturan presiden, ada peraturan daerah tingkat provinsi, dan ada peraturan daerah tingkat kabupaten kota. Sahabat perspektif yang berbahagia, demikian pembicaraan kita pada hari ini, yakni Pancasila sebagai filsafat. Tentu kita berharap bahwa Pancasila dalam kehidupan kita karena memiliki nilai-nilai yang sangat mendalam, radikal, sistematis, komprehensif, dan rasional, tentu menjadi kekuatan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada episode berikut, kita akan berbicara tentang Pancasila sebagai etika. Salam perspektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.